Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali di channel Simo SDSM. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan videonya, alangkah baiknya bagi sedulurku semuanya yang baru masuk di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Dan di sini kesempatan kali ini saya kembali mengijazahkan ataupun memberi tata cara untuk memanggil khodam harimau putih. Karena banyaknya permintaan, jadi bukan dari saya ini. Jadi permintaan yang masuk ke saya banyak sekali. Bang Simo, berilah tata cara untuk memanggil khodam harimau putih. Entah itu khodam yang dia miliki, ataupun khodam milik orang lain, ataupun khodam secara liar, maksudnya di alam sebelah. Sebenarnya tata cara untuk memanggil khodam harimau putih itu cukup simpel. Yang pertama, saudara harus mengetahui alat-alat ataupun persiapan yang harus dibutuhkan untuk memanggil khodam harimau putih tersebut. Ada dua tata cara yang saudara bisa lakukan itu untuk memanggil khodam harimau. Ada secara batin, ada secara lahir. Di sini saya akan bahas cara untuk memanggil khodam harimau secara batin. Sesuatu yang harus saudara siapkan adalah, pertama, sediakan 1 lembar ilalang. 1 lembar ilalang. Lalu yang kedua, saudara siapkan juga jeruk purut 1 butir. Dan yang ketiga, saudara siapkan garam kasar. Jeruk diambil airnya, ilalang beserta garamnya dilarutkan menjadi 1. Dihaluskan. Setelah itu saudara basuhkan ke semua bahan tadi ke seluruh tubuh saudara. Dan untuk memanggil secara batin, pertama, saudara bisa melakukannya dengan duduk sila ataupun berbaring. Tapi saya sarankan untuk saudaraku semuanya menggunakannya dengan duduk sila. Di situ saudara juga siapkan minyak misik putih. Itu pasti harus, karena di situ minyak misik putih merupakan sesuatu yang disukai oleh khodamus. Ketika hal itu sudah saudara siapkan, tadi bahannya yang saudara balurkan ke tubuh itu diutamakan ke bagian wajah dan kedua telapak tangan. Kalau sisanya saudara boleh ke seluruh tubuh, tapi yang utama yang di situ. Setelah itu saudara pejamkan mata dan mulailah membaca ataupun bersyahadat sebanyak mungkin. Dan di situ ketika saudara lelah dalam membaca secara suara lembut, maka saudara boleh membacanya sambil membayangkan sosok harimau putih. Dan di situ ada banyak sekali tanda-tanda kehadiran dari sosok harimau. Pertama, saudara mendengarkan auman harimau. Kalau saudara mendengarkan auman harimau itu suaranya terlihat jauh, maka dia sudah dekat. Kalau dekat suaranya, maka dia masih lumayan jauh. Di situ juga ketika saudara hendak ataupun khodamnya mau datang, di situ ada fenomena kejadian di sekitar ruangan saudara. Di situ pasti akan merasakan salah satu aura ataupun energi yang berputar-putar di sekeliling saudara. Patut saudara bisa redam agar saudara tidak mengikuti khodam tersebut. Mengikuti maksud saya adalah karena energinya itu
mampu membuat tubuh saudara menimbulkan gerak seperti harimau, mencakar, ataupun berpola perilaku seperti harimau. Jadi ditahan, jangan sampai mengikuti energi dari harimau tersebut. Dan ketika saudara melihat di depan saudara secara batin, maka sampaikanlah salam ke sosok harimau tersebut dan utarakan niat saudara. Jadi niat saudara memanggil khodam harimau itu untuk apa? Ataupun hanya untuk melihat khodam harimau, ataupun ada sesuatu hal, saya nggak tahu. Jadi itu adalah tata cara untuk memanggil khodam harimau putih secara batin dengan tata cara yang benar. Ilalang itu harus ada ketika saudara memanggil khodam harimau putih. Baiklah, seperti itu tata cara untuk memanggil khodam harimau putih, entah itu khodam yang ada di diri saudara, ataupun khodam milik orang lain, ataupun khodam harimau yang di alam sebelah. Semoga bermanfaat pengetahuan serta teknik memanggil khodam harimau ini. Jikalau ada pertanyaan perihal tentang cara memanggil khodam harimau putih, silahkan tinggalkan komentar, insya Allah akan kami jawab. Akhir kata dari saya, Bang Simo, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.